musik. Aduh, 1000 penonton tepuk tangan. Tiba-tiba studio Gemala Simfoni. jadi suasananya tuh romantis. Terus begitu suasananya tuh adem, begitu orang yang kayaknya nih kalau misalkan aku dalam mood yang kurang enak, jadi tiba-tiba tuh jadi enak. happy, ya. Assalamualaikum, selamat malam rekan Gemala Bangkit semua dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu. Terus udah gitu juga tetap bersemangat ya Mas Bangkit ya. Iya, siap. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, mirip-mirip nih dengan judul single kita yang terbaru yang nanti akan keluar. Nah, namanya Mas Indra Kadarsi. Benar ya Mas Indra ya? Benar kayaknya. Iya. Orang banyak mengenal namanya, soalnya ada Indra Kadarsi, ada Indra BIP, ada Indra Sengkula. Gimana nih ceritanya Mas Indra, mungkin bisa ceritakan sedikit. Asal muasal nama Indra Q gitu. Iya. Kan orang kan langsung keinget kan, Indra yang mana gitu. Indra Q, oh udah pasti orangnya yang ini gitu. Iya, dulu sering main gaple QQ. Dulu tahun berapa tuh album Slang pertama. Nah, waktu mau ditulis di cover namanya anak-anak nih, kan ada macam-macam tuh, ada Pai, ada Bim-Bim, ada Bongki. Nah, pas Mas Budi Susatyo kan produsernya dulu. Nah, nama lo ganti aja Indra Q ya. Gitu. Lebih lebih komersil lah ya kan. Dulu kan cari nama yang gampang komersil. Ya. Nama aslinya siapa Mas? Indra Chandra Setiadi kalau di KTP. Oh. Aku nggak tahu lah, Mas Bangkit tahu nggak? Enggak juga. Ya udah, akhirnya pakai Indra Q ya. Sampai sekarang berarti beneran doa gitu ya? Dan komersil beneran nggak? Bener nggak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, jadi kalau ngomongin Mas Indra tuh emang lengkap banget ya, dari mulai sisi kehidupan, terus kemudian sisi musik, perjalanan musik, terus udah gitu apalagi ya, perjalanan kalau tentang band. Nah itu juga kita penasaran banget, sampai bisnis-bisnis yang juga lagi dirintis nih sama Mas Indra, dan endorsement-nya, wah luar biasa. Jadi semakin kesini kayaknya semakin matang gitu. Nah, kita kulik satu-satu ya. Kira-kira kesibukannya apa nih terakhir ini Mas Indra nih? Iya, kesibukannya apa ya? Terakhir tuh banyak mulai ini sih kan, semenjak lockdown tuh kan orang-orang film ya. Orang-orang film nih begitu pas kelar lockdown nih ceritanya nih mulai rame lagi mereka produksi. Nah, alhamdulillah udah mulai nih job-job musik film udah. Nah, kemarin nih baru kelar nih, baru kelar ngerjain musik buat film komedi horor. Judulnya Hantu Baru. Hantu baru? Oh berarti ada hantu lama. Ada yang lama di film itu, hantu yang lama ada 2 orang. Oh gitu. Mbah siapa namanya, Mbah Borjo sama Mbah siapa. Nah, yang ini nih jadi hantu baru nih di Mapras gitu. Namanya juga film, iya, namanya juga horor komedi. Itu nonton aja dah, spoiler. Ini soundtracknya dari Mas Indra yang garap semuanya ya? Iya, musiknya ya, karena kebetulan saya juga dulu hantu. Mantan hantu apa gimana? Makanya ditarik jadi scoringnya, mungkin begitu. Oh gitu. Nah terus kalau 2 tahun kemarin selama pandemi gimana tuh Mas? Nah pas pandemi itu emang bikin stres sih, semuanya kayak semua stres sih. Jadi begitu jadi sebelum lockdown tuh sebenarnya BP mau manggung tuh, udah kontrak. Oh udah manggung di mana lupa. Udah kontrak, udah di DP loh. Nah, salahnya gue pas di DP nggak ngambil semua DP-nya. Bisa aja diambil, tapi ntar langsung masuk buronan gitu. Iya, pas sebelum lockdown itu udah DP. Terus salahnya saya sok jaim. Udah berapa aja dulu, ntar aja. Iya bener Bang, iya. Nggak tahu dia sama anak-anak semuanya sisanya kan. Manggungnya nggak jadi, lockdown. Gue nyesel, kenapa gue nggak ngambil semua DP-nya. Kalau gitu mah ya ambil semua ya. Cuman begitu pas lockdown tuh, kan kita kayak kehilangan kan. Biasanya sebulan tuh manggung bisa 3 kali loh. Show bisa 3 kali ya, minimal sebulan sekali lah. Nah begitu pas lockdown itu nggak ada show sama sekali kan. Selama 2 tahun tuh Mas ya? 2 tahun ya? 2 tahun, 3 tahun kan. Iya. Udah tuh yang ada trading aja tuh. Trading kripto. Ya untung ya rugi, ya begitulah, untung rugi. Tapi semua ada hikmahnya ya, jadinya semua ada hikmahnya. Ada bisnis yang lain yang Mas Indra kerjakan, ini kripto itu. Jadi ngerti trading ya. Gitu. Luar biasa. Terus kalau sekarang ini kan pandemi udah mulai berakhir nih.
Kira-kira gimana nih? Apa udah mulai lagi manggung-manggung BIP dengan apa? Udah mulai lagi, cuman kan kemarin tuh sempet tragedi yang di Kanjuruhan itu. Nah, sempet abis itu tuh manggung-manggung nggak boleh. Oh iya. Nah, waktu itu emang BP waktu itu emang istilahnya emang ada promotor mau bikin show kan, akhirnya dibatalin karena nggak dapet izin. Nggak dapet izin keramaian karena setelah kasus itu. Jadi kan waktu itu orang jadi susah manggung, cuman akhirnya udah mulai bisa lagi sekarang nih. Iya. Memang nih kalau kita lihat bagaimana musisi era 90-an itu sampai sekarang tuh masih eksis terus ya. Berkarya ya, walaupun dengan dari film dan apa lain-lain itu luar biasa ya. Dan yang paling bikin kita jadi bukan panutan sih, tapi lebih kepada kok bisa ya, maksudnya Mas Indra gitu ya, dari dulu gitu BIP pernah ganti personil nggak sih Mas? Ganti vokalis doang sih. Oh, vokalis aja. Asal yang ganti pemain keyboard bisa bubar bandnya. Iya, maksudnya yang aku salut gitu ya. Band-band dulu itu memang kayaknya tuh orang-orangnya juga nggak mudah ganti-ganti ya Mas Indra ya? Ya gimana sih? Mungkin karena kalau zamannya saya nih, itu kan emang kuat di nongkrongnya. Emang berangkatnya dari anak tongkrongan. Jadi istilahnya chemistry-nya emang kuat gitu loh. Ya kayak tadi itu dari zaman Majapahit lah. Jadi tahu apa maunya, cuman secara bawah sadar dari pati kan. Nah mungkin ya kayak saya Pak Bongki itu kan emang dari nongkrong dulu ya. Iya, dari tahun berapa itu? Dari tahun Kalau era itu emang eranya ada era plotot, terus ada seket, sekitar kelompok tebet dan lain-lain gitu ya. Karena chemistry itu kan akhirnya tahu gitu, maksudnya bukan tahu ya, paham. Kalau ada proyek seperti ini cocoknya siapa nih gitu. Jadi sebenarnya memang kalau orang-orang angkatan 90 itu yang dicari yang chemistry-nya sesuai gitu. Tapi itu secara bawah sadar sih. Lebih ke sana, lebih ke instingtifnya tuh jalan instingnya. Tapi nggak sadar. Nah, kalau yang sekarang kan istilahnya emang agak susah kita ngebangun chemistry karena sudah online semua kan. Iya, udah online. Nah, emang untuk membentuk chemistry itu sendiri perlu experience. Ini ya nih, offline-nya kopi darat. Kopi darat. Ya beruntungnya kita dulu belum ada medsos. Jadi harus ketemu gitu ya. Iya, ketemu. Jadi emang nongkrong bareng. Chemistry-nya dapat ya. Iya. Benar. Kuat di situnya. Tapi emang energi yang nggak bisa tergantikan tuh energi bertemu ya. Benar. Karena itu kan istilahnya kalau kita sering ketemu atau apa itu kan kita paham secara chemistry-nya itu bisa langgeng gitu. Istilahnya bisa lama loh. Iya. Langgeng banget. Oh iya. Tetap aja beda ya, walaupun kita ketemunya secara online dengan ketemu langsung beda ya. Iya, kayak kita meeting di Zoom deh, nggak ada chemistry sama sekali. Iya sih. Logik aja, logik. Besok tanggal sekian, nggak ada, kurang ada feel-nya gitu ya. Iya, karena tetap layar ya kan? Iya, tetap layar. Iya benar. Padahal orangnya lagi ngapain? Kayak gini deh, kayak kita belajar online sama belajar ketemu guru gitu. Entah belajar apa lah, belajar drum kayak atau belajar apa lah, belajar silat kan beda. Kalau orang yang misalnya dia belajar kungfu ke Shaolin Temple sama dia belajar kungfu dari YouTube, itu udah beda, dia punya dedikasi. Benar. Nah sekarang ini kan belajar apa aja bisa di YouTube nih Mas. Mau belajar keyboard tinggal buka belajar keyboard, ada gurunya banyak. Belajar gitar itu gimana tuh kira-kira dengan kadang tuh yang kita butuhin cuma satu sih sebenarnya kalau ingin terjun ke sesuatu, pride doang. Nah, pride itu sendiri kan bisa kita dapat kalau kita menempuh itu sulit banget. Benar. Ada perjuangannya. Nah, karena sekarang memang udah lebih dipermudah, ada YouTube apa segala macam, ada ChatGPT lagi. Kalau buat yang baru mulai itu sendiri malah jadi sesuatu yang hambar gitu ya. Buat dia sendiri karena terlalu gampang aksesnya. Nggak ada pride-nya. Akhirnya ya udah hanya sekedar kulitnya aja dapatnya. Cuman kan kalau misalnya kita emang bener-bener misalnya kita ke negara mana untuk belajar apa, untuk ketemu siapa, untuk workshop di sana 2 minggu, 3 minggu, sebulan, itu kan pas balik
itu dengan membawa sejuta harapan kan. Seperti itu istilahnya. Cuman kalau belajar di YouTube apa nggak ada hal seperti itu. Nothing tulus gitu ya. Iya. Jadi kesannya kalau misalnya justru semakin jauh atau semakin susah kita ngedapetin sesuatu, kita juga jadi tahu gimana mempertahankannya gitu ya. Iya, karena kita juga ngerti gimana sulitnya dapet Iya, itu. benar. Perjuangan tentang itunya. Jadi lebih apa ya? Jadi akhirnya kan lebih fokus ke tujuan. Nah, kalau sekarang kalau menurut gue nih kayak YouTube, Google, ChatGPT itu sebenarnya kalau buat gue ya jadi assist maksudnya bukan buat nyari pride, bukan buat nyari ilmu. Jadi untuk konfirmasi aja bahwa yang gue lakuin udah benar gitu. Sesuai dengan faham yang disetujui sama dunia gitu. Kalau balik soal musik Mas Indra sebenarnya kalau misalkan dari perjalanan musiknya hari ini nih harapannya tuh bermusik tuh mau ngapain lagi sih? Kayaknya semuanya Mas Indra udah pernah jalanin gitu. Harapan nggak pernah berharap sih, karena gua kalau berharap pasti kecewa. Iya, kalau nggak berharap itu coba kecewa ya. Iya, kalau gue sih orangnya mengalir aja gitu loh. Jadi nggak ada satu target yang harus gimana gitu ya. Nggak ada itu. Tapi justru karena mengalir jadi enjoy, jadinya bisa tahan lama juga gitu ya Mas Indra. Mungkin gitu ya. Tapi kalau gue percaya ada satu hal yang namanya momentum. Kadang kalau misalnya kita di awal satu momentum itu, nah kita udah harus siap nih, harus siap ngikut momen itu, gitu. Nah, gue kalau gue tuh orangnya nggak pernah berharap bahwa gue akan masuk ke dalam satu momentum apa gitu loh. Kayak dulu slang gitu ya. Yeah. Gitu pas meledak, pas album pertama meledak, 1 juta kopi nih, 1 juta kopi. Begitu tuh. 1 juta kopi, gila. Bang, 1 juta kopi bang, gila ya gitu. Gitu aja. Iya. Dari dulu tuh udah begitu polanya. Jadi kita main musik suka-suka aja. Begitu pas dulu sering meledak aja sendiri, kita nggak siap masuk momentum itu. Nggak dipersiapkan gitu ya? Ya memang nggak pernah terpikirkan. Iya. Belum terpikirkan. Waktu itu tujuan utama musik bukan untuk itu ya waktu itu ya. Bukan untuk itu. Nah, ada pro ada kontranya, maksudnya gini, maksudnya begitu pas harusnya pada saat kita tahu wah ini akan jadi satu momentum. Karena itu kan jadi pelajaran buat gue, harusnya langsung cari ground, cari pegangan, kayak misalnya bersyukur sama ya pokoknya yang sang pencipta harusnya jadi lebih religius gitu loh. Nah karena nggak religius waktu itu, jadinya ya begitu. Agak. Karena yang ngasih momentum itu kan bukan kita. Betul. Momentum itu sendiri kan emang istilahnya udah berkah darinya lah gitu. Nah akhirnya sekarang karena ya nongkrongnya juga di pesantren itu semua udah disambung-sambungin tuh ininya apa namanya istilahnya benang merah itu. Sinyalnya ya? Udah dibenerin lah ini apa tower GPS-nya. ini sini, ini situ, ini sana, sini gitu. Agak menarik nih tadi udah bicara tentang pesantren nih tadi ya kan. Nah, nih. Iya. Kira-kira tuh waktu itu bisa Mas Indra sampai menuju ke sana gimana tuh, Mas? Dan apa yang bisa dikerjakan di musik di pesantren itu? Dan mungkin teman-teman nggak tahu juga nih pesantren di mana sih Mas Indra sebetulnya kalau lagi di mana gitu. Pesantren ini Sidikiyah yang kemarin viral itu biasalah. Jadi begitu pas jadi pesantren Sidikiyah itu kan dia istilahnya pesantren cinta tanah air. Iya. Sebagai tanda baktinya pesantren itu bikin film waktu itu. Film Wage Supratman. Nah dari sana kepinginnya gue yang scoring musik. Walaupun dengan penampilan yang rock and roll ya Mas Indra. Iya. Pesantren tetap inilah ingin tetap berpikir. Sempat nggak ini waktu itu sempat nggak jodoh maksudnya. Guanya sibuk waktu itu ngomong sama Tete. Waktu itu lagi di Bali apa lagi di gunung apa gitu. Gunung Kidul bukan kan? Nggak ngerti lupa. Pokoknya nggak ketemu jadwalnya. Wah, iya. Sempat yang nyari saya tuh siapa namanya Dodi
Wah kayaknya nggak belum jodoh nih mas, next time aja deh. Iya oke. Sampai akhirnya ketemu, gue kesana ke Jombang, ke Pelosok. Nah begitu pas di Pelosok itu pesantren, tapi di dalamnya ada studio rekaman. Nah studionya Mas Beki. Jadi di pesantren katanya dengar-dengar ada banyak keyboard, itu gimana tuh Mas? Ya itu keyboardnya Mas Beki. Oh nah, gitu. gue juga baru ngelihat kali ini kan. Ini baru nih keren nih. Pesantren belumnya banyak keyboard. Akhirnya betah di sana. Kita jadi penasaran ya Mas Beki teh. Tapi pengen juga pengen lihat ke sana gitu ya. Seperti apa ya kan? Ternyata musik itu juga tidak sesuatu yang dilarang gitu lah untuk dalam agama, tidak gitu. Termasuk dari dakwahnya beliau Pak Kiai itu ya musik pengobatan itu, oxytron. Nah akhirnya gua kan kolaborasi sama Mas Beki ini bikin oxytron, musik healing itu. Oke, menarik nih musik healing Mas Bangkit, Mas Bangkit. Karena kan emang tema kita dari single terbaru kita kan juga memang kita pengen berkontribusi dalam mengademkan ya, atau mendamaikan ya gitu. Karena kan temanya tuh kata istimewa. Jadi kita sebenarnya ingin lagu-lagu yang single-single kita itu bisa memberikan edukasi, memberikan ketenangan dan untuk berbagai generasi lah gitu lah ya kan, dari mulai anak-anak sampai dewasa. Dan langsung kepikiran kalau musik healing tuh kayaknya cocoknya sama Mas Indra. Dan alhamdulillah di single ketiga Mas Indra bisa membantu kita. Iya. Berarti jodoh kita ya? Berarti jodoh kalau gitu ya? Ya, dalam lagu ini? Istilahnya begitu. Oke. Terminologinya dipakai itu. Iya. Kalau di dunia pendidikan link and match gitu. Link and match bener. Gitu ya. Nah, jadi, terus gimana Mbak? Silakan. Jadi di pesantren itu banyak juga mengerjakan tentang musik ya, proyek-proyek musik situ ya. Banyak kerjaan. Ya, jadi termasuk tugas gue tuh di sana ngebedah musik pengobatan ini. Gimana sih cara menjelaskannya secara ilmiah gitu. Jadi ritualnya dapat, mendekatkan yang Maha Kuasa. Iya. Dapat, hobi tetap tidak ditinggalkan gitu ya. Manfaatnya juga lebih besar gitu ya. Manfaatnya lebih besar. Nah, karena memang musik itu sendiri kan pada dasarnya pada awalnya untuk pengobatan. Untuk terapi. Misalnya nggak bisa tidur dulu kan. Lagi nggak punya duit ya. Iya Pak, nggak punya duit. Galau. Gelisah. Larinya ke musik. Putus cinta gitu ya. Iya, semuanya jadi maksudnya. Kenapa tawa? Kayaknya pernah putus cinta nih. Masih jago-jago kata-kata putus kan masih anjir 10 Maret. Nah, kalau gua bikin lirik nggak bisa. Nggak bisa ya. Musik jago. Bikin ini aja. Nadanya ya. Nada aja. Oke. Nah, itu kalau apa namanya? Dalam musik healing nih Mas Indra, aku penasaran sih. Jadi ketemu nggak tuh selama bukan bertapa ya, selama di Jombang? Iya selama mondok. Maksudnya ada nggak penjelasan ilmiah yang bisa menjelaskan bahwa kenapa sih musik itu bisa mengobati si orang yang ngedengerin gitu? Iya, jadi setelah ada ChatGPT nih, akhirnya mungkin teman-teman ada yang belum tahu ChatGPT apa tuh. Iya, ChatGPT apa tuh Mas? Coba jelasin deh. ChatGPT itu ya seperti Google, cuman dia lebih cerdas. Lebih detail ya? Analisanya lebih ini ya, kita lebih dalam. nanya apa aja, dia jawabnya detail gitu loh. Nah, jadi waktu di Jombang itu kan gue riset, ini kenapa musik bisa menyembuhkan sih? Jadi ternyata musik itu secara nggak langsung itu dia mempengaruhi istilahnya kerja neurotransmitter di badan, hormon. Nah, kalau kita bicara hormon kan berarti kita bicara neuroscience nih. Nah, akhirnya gue dalam neuroscience, neurobiologi, neuroscience, gue dalamin itu setelah oxytron. Gue akhirnya belajar neuroscience nih. Jadi hormon apa aja, neurotransmitter apa aja yang terpengaruhi jika musiknya begini. Nah, misalnya musik kayak gini. Misalnya nah, itu kan kita nangkep suasana ya. Nah, ternyata suasana itu ditangkap sama otak. Nah, otak itu dia men-trigger
badan untuk menghasilkan dopamin. Oh, itu udah ada analisa kedokteran juga udah ada ya? Emang udah dari risetnya. Oh, dari risetnya ya? Nah, di ChatGPT itu kita bisa cari musik seperti apa yang menghasilkan dopamin dan dasar ilmiahnya apa nih. Riset ilmiahnya ada nggak? Keluar semua. Ada listnya, semuanya ada. Nah, kayak misalnya lagunya begini. Dia ngasilin apa, bukan menghasilkan ya, dia menstimulasi tubuh lain lagi. Kayak misalnya musiknya Kombi, ini banyak soalnya nih keyboard baru, bingung. Iya. Kayaknya keyboardnya canggih banget ya Iya. Mas Indra. Boleh jelasin dikit juga ntar keyboardnya tuh. Suaranya juga keren banget. Terlalu bright. Jadi musik Aduh, 1000 penonton bisa tepuk tangan. tiba-tiba studio Gemala Simfoni jadi suasananya tuh romantis. Terus begitu suasananya tuh adem, begitu orang yang kayaknya nih kalau misalkan aku dalam mood yang kurang enak, jadi tiba-tiba tuh jadi enak. happy. Ya. Ternyata setelah kita tanya ChatGPT jadi begini, musik itu secara nggak langsung dia mempengaruhi namanya circadian rhythm. Apaan tuh Mas? Irama tubuh. Nah begitu pas dengan musiknya tadi, apalagi kalau kita dengar pakai headphone ya, terus kita merem. Nah itu istilahnya gelombang otak kita turun tuh. Turun, kalau dengerin terus lama-lama tuh udah diambang tidur di theta. Nah gelombang otak yang turun, terus irama tubuh yang turun, itu kan istilahnya sampai ke titik tertentu. Kalau di ChatGPT bilang setelah fase antisipasi. Setelah fase antisipasi adalah di saat orang itu benar-benar dengerin musik itu. Nah itu tubuh itu ngasilin hormon namanya melatonin. Nah tandanya tubuh ngasilin hormon melatonin adalah nangis. Tapi nggak sedih. Iya. Ini keluar air mata aja gitu ya? Air mata aja, tapi nggak sedih. Karena ada yang satu yang tersentuh gitu ya? Bisa. Nah saat nangis itu berarti itu indikator bahwa melatonin diproduksi sama tubuh. Nah melatonin itu sendiri begitu pas dia banyak di tubuh, dia jadi antioksidan, anti kanker. Jadi imunnya nambah. Nah ternyata dari situ musik itu bisa jadi hal yang mengobati. Saat kita di fase setelah antisipasi, maksudnya begini, pas fase antisipasi itu kita baru dengar lagunya. Tapi begitu pas kita menikmati lagunya kita tenggelam, itu udah fase setelah antisipasi. Nah itu melatonin yang keluar. Iya. Makanya Mas Indra bilang kalau misalnya tuh suka lagi nyelam gitu ya? Lagi nyelam tuh biasanya udah dalam banget tuh. Itu udah melatonin gitu. Jadi sebenarnya memang tubuh kita punya kemampuan untuk mengobati diri sendiri.
Oh, tinggal bagaimana pemicunya gitu ya. Tinggal bagaimana pemicunya. Iya. Luar biasa ya Mas Bagit ya. Luar biasa, artinya juga kita dari bermusik bisa memberikan suatu manfaat buat orang banyak ya. Iya. Buat pengobatan itu kan artinya buat ya berkah juga kan bagi yang memainkan juga insya Allah ya. Iya betul. Jadi membuat perasaan jadi lebih baik. Jadi kalau misalkan abis dimarah-marahin gitu ya, terus abis dapat sesuatu yang nggak menyenangkan, terus dengar musik yang kayak tadi tuh kayaknya jadi hiburan juga ya, Mas ya. Bukan hiburan lagi, healing. Iya, healing. Itu yang dibilang Iya sih benar. Itu yang dibilang musik healing. Jadi memang tingkat efektivitasnya sangat tinggi sih. Tapi dari peralatan musiknya ada spek khusus nggak buat Instrumen musiknya? instrumen musiknya. Kayak ini kan ini apa nih? Kalau mungkin bisa jelaskan sedikit. Iya. Nah, gini maksudnya kalau instrumen musik ya. Jadi memang orang tuh berbeda-beda. Jadi gini, ada orang yang trauma sama suara piano loh. Begitu pas dengar misalnya begini. Dia langsung serem. Ada. Iya. Wah, gua punya trauma dengar suara piano itu. Gua nangkepnya tuh Film horor. iya agak scary gitu, creepy gitu. Karena menurut dia suara piano itu cocok buat musik film horor. Nah, kalau misalnya ada orang seperti itu, dia nggak bakal bisa dapat manfaat dari healingnya itu, karena dia udah keburu takut. Iya, ada trauma sendiri. Ada trauma sendiri. Nah, dia memang nggak bisa satu musik bisa cocok untuk Semua orang. Dia sendiri masing-masing ya. Oke, luar biasa. Jadi kita jadi semakin ini ya Mas Bagit ya. Jadi semakin tercerahkan. Oh ternyata bermusik tuh banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya tuh. Jadi banyak yang misalnya buat musik film juga kan. Itu musik juga. Bayangin kalau film nggak ada. healing. Bayangin kalau film nggak ada musiknya gitu. Iya. Film horor kalau nggak ada musiknya nggak seru. Cuma ngomong lari-lari teriak-teriakan ya kan. Tapi kalau musiknya udah jadi, yang bikin musik Jadi keren sendiri, banget. yang bikin musik sendiri kabur. Iya. Dan kadang nggak kedengeran namanya ya Mas ya. Iya ya. Aku pikir-pikir Gue sering benar juga. bikin musik film horor, begitu musiknya belum ada, wah belum habis ini nggak serem. Begitu pas gue bikin musiknya, bang, udah kelar, wah, Cabut. Iya minta Kabur. temenin, Oh, kerjanya gitu. minta temenin berempat. Iya. Mas Indra ini kan dulu kalau kita mungkin simak dari karirnya kan sering melawan arus ya main keyboardnya nih, orang nyari yang nggak ada orang mainin. Ikan Salmon lah. Emang itu Mas ciri khasnya apa gimana nih abang? tahu emang udah bawaan orok. Istilah beda dari yang lain gitu ya. Kayaknya nyokap dulu ngedamnya ikan salmon. Oh, ikan salmon. Jadi anaknya ngelawan arus mulu. Tapi nggak apa-apa ikan Ikan salmon salmon kan. kan benangannya kan lawan arus terus ya kan? Iya, tapi gizinya kan banyak. Iya, jadi ngambil musik dari games atau apa dulu zaman-zamannya slang ya kan. Sering Iya, ya. kalau dari dulu emang yang di kepala tuh mikirnya cuman, aduh gimana ya, gue nggak mau kepingin seperti dia, tapi gue suka. Jadi out of the box ya. Gue nggak kepingin orang nganggep gue seperti ini, tapi gue suka dia. Gitu. Akhirnya ya gue nyari apa yang belum ada. Iya. Tapi kalau sebenarnya influence dari Mas Indra tuh siapa sih Mas? Kalau keyboard, ya jadi kalau keyboard tuh ternyata influence gue ya itu si siapa? George Duke. David Foster iya nggak? Ada David Foster. Soalnya ada nuansa David Foster. Iya, gue suka David Foster tapi gue nggak kepingin jadi dia. Iya benar. Kalau George Duke banyak tuh. George Duke tuh. George Duke, terus ada siapa lagi? Cik Korea. Terus Bob James. Kalau yang lokal? Hah? Yang lokal senior siapa Mas? Yoki Suryo Prayogo. Yoki Suryo Prayogo. Iya. Heartless ya. Iya. Oh itu ternyata yang influence. Gua ada bikin musik Oxytron. Pas sudah jadi, wah ini sih nadanya Mas Yoki banget gitu. Nih ada ambek utama. Jadi ternyata secara nggak sadar terinfluence.
nadanya kan Yoki. Iya. Iya kayaknya benar-benar. Iya Yoki. Iya. Kok bisa berapa lama Mas Indra orang bisa belajar sampai kayak Mas Indra? Kalau menurut Mas Indra ya? Aduh, berapa lama? Gue aja masih belajar kok. Jadi Mas Indra itu dulu katanya kalau belajar keyboard dari pagi sampai malam tuh di depan keyboard, kan saya dengar begitu. Iya, kalau waktu di Potlot, gue latihan keyboardnya mah dari bangun tidur dari jam 9 sampai maghrib. Nah, maghrib iya. Jadi 6 jaman lah sehari, 6 jam terus tuh selama setahun lah ada tuh begitu terus. Luar biasa. Ya, Iya, oke. Kita ngomongin sama lagu terbarunya Gembala Bangkit yang di aransemen ya, Mas Bangkit. Iya. Di aransemen terus kemudian juga di mixing dan di mastering sama Mas Indraki. Nah, kita kasih cuplikannya dikit boleh? Oh iya dong. Tapi mau tahu dulu nih, kenapa sih kok Mas Indra tahu aja enggak Gembala Bangkit siapa? Misalnya nih, Jodoh ini artis katanya, dari jodoh. mana? Gembala nih siapa? Bangkit nih siapa gitu. Nah, ini pertama mau gitu ngaransemen tuh kenapa Mas Indra? Mau tahu, penasaran saya kok juga. Tahu kenapa ya? Iya, gak sadar juga. Mungkin lagi nggak sadar. Jangan-jangan lagi nggak sadar. Gak sadar ya. Cerita dong Mas Indra, kenapa? Why? Sih suka aja. Iya, udah berangkat dicocok dah. Gitu, terus dengar sampelnya kan. Ya udah nih. Udah ada chemistry lah memang ya. Udah tahu lah mau diapain gitu. Iya. Ini tukang gini apa? Tukang kalau di bengkel tuh, tukang las. Tukang las. Dia ngeliat kerangkanya. Oh, iya udah sini. Enggak tahu lah mau diapain gitu. Udah di luar kepala mau diapain ya. Iya. Itu katanya ngerjainnya pakai satu keyboard, bener nggak? Iya pakai ini kan waktu itu Mbak Gembala WhatsApp saya. Nah, dari WhatsApp tuh saya masukin sini nih. Coba. Ini. Jadi dari WhatsApp aja langsung bisa dipindahin ke sini gitu Mas Indra? Iya. Dan ngerjainnya di sini semua? Gembala ngasih contohnya di WhatsApp. Nah, Iya. saya masukin sini. Nah, ini kan yang dari WhatsApp nih. Ini demo pertama nih ya? Iya, demo pertama dari WhatsApp, masukin sini. Nah, terus gua cari temponya. Yang membuat hari jadi berharga. Isi kahon. Di keyboard. Membuat hati lebih bahagia. Terus isi bass. Terus udah. Iya. Udah beres. Jadi waktu versi yang kita masih agak kasar, aslinya langsung dipermanis oleh Mas Indra. Itu pas udah jadi semua kan, gue kirim ininya doang, minus one-nya doang. Habis kirim minus one, terus Gembala take vokalnya datanya gue ambil, mixing. Udah Sesimpel gitu. itu Mas Indra ya? Dengan Enak teknologi yang biasa. sekarang ya, sekarang ya. Beda dengan zaman dulu waktu tahun 90-an. Oh, zaman dulu mah gotong-gotong pita. Pitanya gede banget kalau Iya, rekaman tuh. 3 kilo. Satu Oh, pita tuh 3 kilo. Jadi kalau misalnya satu album itu bawa 5 pita, 15 kilo. Pernah ngalamin berarti? Ya ngalamin, Mas Indra lah. Oh. Nah, Mas Indra kan udah ngalamin nih dari zaman yang dulu Pita. sampai sekarang. Ini kan dengan harapan buat yang musisi-musisi, pemusik, penyanyi yang era-era sekarang gimana nih, Mas? Kan sekarang dengan teknologi yang canggih mereka bisa bikin apa aja nih, terus tampilkan di mana aja, ya kan bisa dengan gimana tuh kira-kira? Ya udah beda sih zamannya, maksudnya ya tadi gue bilang kita bisa dapat pride jika emang ngalamin dapetin itu Susah. betapa sulitnya. Iya. Ya mungkin kesulitan sekarang beda kali ya. Nggak tahu ya. Sekarang kan cuma, viewernya berapa nih, gitu. Oh ini udah berapa nih, Iya, kan? jadi udah mindsetnya udah beda. Mindsetnya beda ya, nggak kayak dulu lagi ya. Mindset bermusiknya tergantung dari follower gitu ya? Kurang lebih. Kalau yang sekarang ya. Enggak juga sih kalau gue bilang sebenarnya kayak followers gitu ini doang residu aja, maksudnya
apa yang dilakuin itu oke, followersnya otomatis banyak. Jadi bukan karena followersnya banyak terus dia melakukan sesuatu yang oke. Feedback ya. Feedback ya. Tapi kadang ada yang mindsetnya dengan followers banyak maka gue akan bisa melakukan apapun. Ya, itu. Nah kadang yang begitu ada juga. Tapi kadang outputnya bertolak belakang. Justru yang pertamanya itu hulunya dulu gitu ya Mas ya? Iya, jadi maksudnya kalau menurut gue sih kita nggak usah mikirin yang residu lah. Kita berkarya aja dulu ya, berkarya Kita nggak usah jujur. mikirin hasil lah. Iya. Ya orang gimana mau mikirin hasil orang berbuat aja belum. Bikin lagu aja belum ya. Iya, kita berbuat aja. Iya, Masalah buat aja hasil dulu. kan Iya, itu benar. step yang paling Iya. belakang. Impactnya nanti lah ya. Impactnya apa kan kita nggak tahu. Betul. Tergantung dari yang mau ngasih momen tadi ya. Bener. Jadi sekarang kita sebenarnya kalau misalkan mau ngerayu tuh ya jangan ngerayu yang istilahnya jangan yang sesama manusia juga, tapi ngerayu sama yang menciptakan momen dong gitu kan ya. Itu masing-masing lah cara ngerayu. Iya. Masing-masing pacaran ngerayu bener-bener. Iya sih. Emang kalau misalkan baliknya kayak Mas Indra nih, alhamdulillah kan termasuk musisi yang mungkin tadinya tuh banyak melalui lika-liku kehidupan gitu ya, tapi ujungnya tuh sekarang kalau kita ya melihatnya lebih religius gitu Mas Indra, lebih religius, terus kemudian juga musiknya dari segala macamnya lebih teratur. Nah mungkin bisa kasih tips-tips juga nih untuk teman-teman yang baru, sebenarnya apa sih yang dikejar nih di musik gitu atau dalam berkarya deh? Belok dikit udah pernah Mas. Terus ini kan udah pernah. Kayak abu-abu udah pernah gitu. Iya, jadi sharing supaya teman-teman nih nggak kejauhan gitu. Apa istilahnya ya? Kalau istilahnya tuh kalau di trading tuh diversifikasi. Iya. Maksudnya gini, jadi kadang kita bermusik itu kita jangan melihat bahwa jalurnya cuma satu. Jalurnya banyak. Jadi kita bikin lagu itu nanti mikirnya ini nanti akan bisa jadi OST. Oh iya. Ini nanti akan bisa nempel ke produk. Oh ini nanti akan bisa, jadi ini nanti akan match-nya kemana nih? Gitu akan match-nya nempel kemana gitu. Karena memang bermusik sekarang itu kan emang bukannya jualan CD lagi. Betul. Udah nggak tergantung sama media. Tapi sama purpose-nya. Betul. Nah, jadi yang lebih mungkin yang akan lebih dipikirin justru purpose-nya ini apa? Mau lebih cocok ditempel kemana musik gua gitu? Apa ke produk, apa kemana gitu? Nah nanti itulah yang akan jadi jalurnya masing-masing. Aku jadi pengen ketawa kalau ngomongin purpose. Soalnya Mas Bangkit nih termasuk yang nggak mau kalau lagunya walaupun banyak misi, maksudnya ada visi dan misinya gitu ya. Tapi dia termasuk yang nggak mau kalau misalkan nembak sama layanan masyarakat. Apa? Dia nggak mau lagu kita itu pokoknya jangan gitu. Apa? Itu Mas Bangkit ini Jangan jadi kayak iklan layanan masyarakat gitu. Beda konteksnya ya Mas. Kita berkarya untuk apa dulu gitu kan. Ya kebutuhan. Kebutuhan kan. Ada pangsanya masing-masing ya kan ya. Iya tapi maksudnya jangan sempit di scope bahwa musik itu industri sendiri sebenarnya udah nggak ada. Iya benar. Iya karena industri itu kan dulu ada karena ada CD, ada kaset, ada media-media fisik. Sekarang dalam bentuk digital semua ya. Semasih ada pabrik kaset, dia masih produksi banyak kaset kosong. Semasih ada pabrik CD, dia masih banyak produksi CD kosong. Nah industri itu masih ada sebenarnya, itu industri. Jadi musiknya itu nempel ke industri media itu. Nah sekarang musiknya ini mau nempel ke industri apa? Iya. Yang jelas bukan industri media lagi. Betul. Setuju itu. Terus kalau misalnya menurut Mas Indra nih, kayak promosi melalui media-media seperti TV, radio itu masih relevan atau mungkin sekedar pride atau memang masih perlu nggak sih sebetulnya gitu? Itu sebenarnya mindset bisnis sih, maksudnya gini. Kita sebagai musisi itu nggak ke level itu cara berpikirnya. Makanya ada label, ada recording label. Nah, mereka sendiri pola pikirnya nggak sampai ke bikin musik karena memang mereka bukan musisi. Nah, kita musisi pola pikirnya nggak akan sampai ke bisnis. Ya, makanya
itu saling membutuhkan lah. Nah begitu pas hal seperti itu muncul, nah berarti harus konsultasi bisnis. Mau promo budgetnya berapa gitu. Nah hari kita ngomong bisnis, tapi itu di luar kemampuan gue nggak ada kemampuan bisnis. Kemampuan gue ya dari fasolasi itu ya. Pure musisi ya. Pure musisi. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya promo di TV, promo di radio, nah itu cocoknya nanya ke ini label. Oke, lo mau promo di radio, gua ada budget segini. Ada kan dia ngomong budget. Ada nggak budgetnya? Kalau ada budgetnya ya dijalakuin sama dia. Oke. Gitu. Iya. Jadi balik ke budget. Iya. Oke. Jadi dari sepanjang perjalanan obrolan kita, apa aja nih Mas Bangkit yang mungkin teman-teman perlu dirangkum gitu? Ya intinya kita bermusik secara jujur saja. Ya kan, satu itu. Kedua, tadi bermusik itu bisa memberikan manfaat untuk banyak. Termasuk mengobati ya, termasuk Dengan mengobati. pengobatan, tadi musik healing dan lain-lain ya kan. Kemudian bermusik itu tidak hanya diukur dari tadi budget dan lain-lain ya, tapi kita pure musisi ya pemikiran. Purpose-nya, impact-nya itu nantilah. Kita jujur aja dulu bermusik, berkarya, impact yang kita dapat itu nanti adalah hasil dari yang kita perjuangkan selama ini, iya residunya selama ini. Itu sih, lalu dari Mbak Gemala gimana? Iya setuju, cocok udah copy paste. Iya, dan ini kayak tadi udah berapa lama kita ini ya ngobrol lumayan ya. Iya, udah berapa tahun kita berapa tahun ngobrolnya kan, dan Mas Indra ini ternyata penggemar kopi ya. Iya, jadi memang ada tadi kan bicara riset Mas, jadi memang ada riset orang yang menggemar kita suka dengan kopi itu ternyata secara riset kelihatan jauh lebih muda Mas. Maksudnya? Dibandingkan dengan kakek neneknya. Tapi anehnya dibandingkan dengan kakek neneknya gitu. Bukan dari usianya ya. Orang yang penggemar kopi itu katanya. Tapi yang jelas dulu semua penggemar kopi dulunya pasti nggak gemar kopi. Oh gitu. Ya dulu gue nggak suka kopi. Tiba-tiba suka kopi kan aneh. Iya. Oke. Ya oke, kalau gitu nanti apa nih pesan-pesan dari Mas Indra untuk teman-teman di Gemala TV, khususnya untuk dalam bidang musik? Gitu, pesan-pesan bikin banyak-banyak ya. Berkarya sebanyak-banyaknya, sejujurnya. Itu kayak siapa Beyonce aja. Dia bikin ratusan lagu dulu akhirnya baru dapat momennya. Baru dapat lagu hitsnya, baru dapat momennya. Iya, momennya itu memang muncul pada saatnya. Pada ya sesuai lah dengan usahanya, dia udah bikin ratusan lagu. Sama siapa lagi tuh? Pokoknya kayak Jamur tadi dulu tuh, setelah dia berapa tahun ya, 4 tahun atau 5 tahun gitu. Baru ngeliat dapat momennya ya. Baru albumnya meledak kok. Iya. Jangan menyerah teman-teman yang baru berkarya, bikin aja terus gitu ya. Nanti mudah-mudahan ketemu momennya. Oke, terima kasih bincang-bincang kita dengan Mas Indra hari ini. Sama-sama. Bermanfaat. Terima kasih Mas Indra atas waktunya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua juga tungguin, insya Allah tanggal 7 Maret besok kita akan mengeluarkan single terbaru kita yang berjudul Kata Istimewa. Kalau gitu jangan lupa untuk dukung musik anak negeri. Sampai ketemu lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.